Kita bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan lagi untuk bisa menikmati bait-Nya Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Kita mengambil sikap saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita yang tiada hentinya. Mari kita apresiasikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menaikkan satu pujian, mulia sembah Raja mulia. Mari kita sembah Dia, mari kita puji Dia, Sang Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Sama-sama katakan, mulia sembah Raja mulia. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk selalu umatnya dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia sembah Raja mulia, Dia telah mati digantikan jadi Raja. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan, mulia sembah Raja mulia. Hanya Yesus yang layak mendapatkan pujian dan hormat. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa mulia. Mulia kerajaannya dari surga datang untuk selalu umatnya dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia. Sembah Raja mulia. Telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita menundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Tinggi, kami sungguh bersyukur Tuhan jikalau Engkau masih mengizinkan kami satu kesempatan lagi untuk datang beribadah di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tak dapat kami balaskan kasih-Mu selain mengucap syukur dan menyembah Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur juga Tuhan, jikalau pada hari ini Engkau mengizinkan kami duduk semeja dengan Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Engkau. Engkau layakkan kami bisa duduk semeja dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah melalui perjamuan kudus yang akan kami laksanakan pada hari ini, mengingatkan kami pengorbanan-Mu bagi kami yang mati di kayu salib, untuk menebus setiap kami dari cengkeraman dosa. Terima kasih Tuhan buat pengampunan yang sempurna yang Engkau berikan bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau pimpin sertai Tuhan,
Bila juga ibadah kami ini benar-benar kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang masih belum bisa bersama-sama dengan kami. Jika mereka dalam perjalanan Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai mereka, sehingga mereka bisa sampai di tempat ini bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama-Mu. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan sakit penyakit mereka. Jika mereka dalam keadaan duka, Engkau hiburkan mereka. Dan jika mereka dalam keadaan malas, ketuk pintu hati mereka Tuhan. Dan jika mereka dalam pergumulan, Engkau bukakan jalan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, ini seluruh kehidupan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jam ibadah kami letakkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dengan tetap berdiri, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Kristus terang dan kuatku. Kristus terang dan kuatku, curahkan api-Mu, masuk lagi dalam hatiku, curahkan api-Mu, sucikan hati yang berdosa, nyala di dalamnya, terbit pancaran air surga. Curahkan api-Nya. Jikalau tubuhmu yang lemah, mohonlah api-Nya. Hati yang diinginkan menyala, terkena api-Nya. Saudara minta kuat baru di dalam darah Tuhanmu. Tuhan inginkan padamu api-Nya. Tak ada kerja buat Tuhan di luar api-Nya. Kerja manusia terhapus, terkena api-Nya. Janganlah pakai rumput kayu, tapi mas perak intan batu, permata yang takkan layu, meskipun terkena api-Nya. Dari awal kita naikkan pujian ini. Ya Kristus terang dan kuatku, curahkan api-Mu, masuk lagi dalam hatiku, curahkan api-Mu, sucikan hati yang berdosa, supaya nanti dalamnya terbit pancaran air surga. Curahkan api-Mu. Jikalau tubuhmu yang lemah, mohonlah api-Nya. Hati yang diinginkan menyala, terkena
Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak jemaat Tuhan untuk menaikkan pujian, Tuhan, aku rindu. Sama-sama katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, rindu lawakan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih sungguh lagi kita katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu
Mari kita berdoa. Bapa, kami merindukan akan Roh-Mu memenuhi kami. Tuhan, kami sangat memerlukan akan Roh-Mu hadir di dalam hidup kami. Biarlah kami buka akan hati kami, supaya kami selalu dipenuhi dengan Roh-Mu. Tanpa Roh-Mu hidup di dalam kami tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika Roh-Mu hidup di dalam kami akan berarti. Dan kami bisa melakukan apa yang Kau mau dalam kami. Bapa, sebentar kami membaca firman-Mu, merenungkannya. Tuhan, berkati firman Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang sebentar menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Biar firman Tuhan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Tutup hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur pasal yang ke-50. Akan saya bacakan untuk saudara. Mazmur pasal 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Satu ayat yang kita bersama-sama membacanya. Renungkan ayat ini. Hidupkan ayat ini di dalam diri kita. Supaya kita tidak kehilangan akan kasih Tuhan di dalam kita. Pagi ini saya akan membahas yaitu agungnya hari kebebasan atau hari pembebasan. Alkitab mencatat pembebasan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus terhadap orang-orang yang tidak dianggap manusia. Orang ini terbuang dari keluarga, bahkan menjadi sampah bagi masyarakat. Tidak ada yang mau peduli akan hidup orang-orang ini. Ada dua orang. Orang yang malang. Sekalipun hari itu dimulai seperti hari-hari sebelumnya. Hari-hari yang penuh dengan penderitaan
dan sengsara. Tetapi cerita hidup dua orang ini berubah luar biasa. Karena orang ini ditemui oleh Yesus malam itu. Mereka tidur dengan nyaman. Pada saat mereka pulang ke rumah, mereka tidak pernah pulang ke rumah sekian tahun lamanya. Hidupnya berubah. Mereka tidak tinggal di tempat yang baik atau layak. Mereka tinggal di kuburan. Kubur-kubur. Saudara-saudara, siapa yang tinggal di kuburan? Dua orang ini. Tidak ada yang perhatikan. Tidak ada yang peduli dengan dia. Tetapi Yesus datang khusus untuk orang ini. Jadi saudara, perhatikan bahwa Yesus mau datang khusus peduli akan kita. Suatu saat Yesus mengajak murid-muridnya, ayo kita ke seberang. Murid-muridnya langsung naik di atas perahu. Dan pada saat itu Yesus tertidur. Karena kelelahan. Dan murid-murid melayari perahu itu dengan baik. Ketika sampai di tengah-tengah Tasik Galilea, angin ribut luar biasa, sangat mencekam dan sangat menakutkan, mengerikan. Perjalanan mereka terhalang. Mereka teriak, Yesus, kami binasa. Dan Yesus menghentikan laut itu atau Tasik Galilea. Pada saat itu kita melihat satu mujizat yang luar biasa. Yesus nyebrang bersama-sama dengan murid ke satu tempat yang tidak umum, melewati badai yang begitu luar biasa, hanya untuk menemui dua orang yang dirasuk setan. Mereka sudah dirantai, dan rantai itu seringkali bisa diputuskan karena kekuatan dari kuasa iblis. Orang-orang tidak ada yang suka tinggal dengan mereka. Mereka diusir. Mereka tinggal di Gadara, di kuburan-kuburan. Kerjanya memukul diri dengan batu. Kepalanya dipukul-pukul dengan batu. Sangat mengerikan. Tapi Yesus datang mencari dia. Orang ini disembuhkannya. Dan orang ini bisa pulang dengan penuh sukacita. Yesus membebaskan dia. Saudara-saudara, jika kita saat ini sedang menapaki jalan yang buntu, jalan yang sulit untuk kita hadapi. Mungkin ada di antara kita sedang mengalami
tidak seburuk orang gila atau orang yang dirasuk setan di Gadara. Tetapi mungkin kita sedang menderita. Kita sedang mengalami hal yang sangat susah. Maukah hidupmu ditolong oleh Tuhan? Maukah hidupmu diubahkan oleh Tuhan? Tuhan mau menemui kita dengan khusus. Agar malam ini nanti kita bisa tidur dengan nyenyak. Karena hidup kita Tuhan mau jamah. Apakah ada yang menjadi tantangan hidup kita saat ini? Tadi malam saya mendapatkan kiriman dari teman bagaimana keadaan perang Ukraina dan Rusia. Ini hal yang sangat-sangat menyulitkan. Kalau minyak mahal, minyak goreng mahal, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Minyak begitu tinggi harganya. Eropa sekarang sedang mengalami penderitaan. Mereka kedinginan karena pasokan gas tidak cukup. Mereka mengalami penderitaan. Gandum yang biasa dikirim dari Ukraina sekarang tidak. Gas bumi yang biasa dikirim dari Rusia tidak terkirim. Jadi masalah besar buat negara-negara Eropa. Mereka menjerit. Mereka membutuhkan pertolongan. Dan Indonesia kalau tidak berhati-hati, Indonesia pun akan mengalami hal yang sama. Karena sekarang semua naik. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan buka jalan untuk mengatasi masalah hidup. Pagi ini saya mempunyai kabar yang bisa menyejukkan saudara. Karena ada pembebasan agung dari Tuhan terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin saudara bertanya-tanya, apa yang membuat saya begitu yakin bahwa Yesus akan melakukan pertolongan? Saya mempunyai jawabnya. Jawabnya adalah Mazmur yang tadi kita baca. Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Siapa yang sedang dalam kesesakan saat ini? Berserulah pada Tuhan. Aku Tuhan akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dan ada satu lagi yang dikatakannya di dalam Yeremia 32 ayat 27. Di dalam Yeremia 32 ayat 27. Sesungguhnya
Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Saudara-saudara, saat ini semua orang sedang berdoa supaya peperangan antara Rusia dan Ukraina segera selesai. Supaya dunia tidak bergejolak terus. Kita juga sedang berdoa menghadapi ekonomi yang tidak mudah saat ini. Di samping ekonomi yang tidak mudah, kita juga menghadapi keadaan daripada negara kita dengan bergejolaknya terorisme dan juga orang-orang yang ingin menggantikan Pancasila. Ini adalah masalah besar. Kalau ini terjadi, akan ada satu perang besar di Indonesia. Dan kita perlu mendoakan, kita perlu berteriak kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk menghentikannya. Apakah ada saudara yang sedang sakit saat ini? Sedang berteriak meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar. Kalau saya menghadapi seperti ini, kalau saya berbicara seperti ini, saya ingat istri saya. Susah untuk berdiri. Tangannya susah untuk digerakkan. Ini teriakan saya. Tuhan tolong. Kalau Tuhan berikan hidup, berikan tubuh yang sehat. Tidak mudah, saudara, menghadapi hidup saat seperti ini. Kita hanya bergantung kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus membebaskan orang yang dirasuk setan di Gadara. Mungkin masalah kita tidak segawat orang ini. Tapi datanglah kepada Tuhan. Tuhan mau mendengarkan kita. Maukah kita menyerahkan hidup kepada Yesus? Mari serahkan hidup kepada Tuhan. Alkitab berbicara tentang seorang yang buta sejak lahir. Di dalam Yohanes pasal yang ke-9. Diperkirakan umur orang itu kira-kira 40 tahun. Sejak lahir tidak pernah melihat apa-apa. Sampai kira-kira umur 40 tahun. Hari pembebasan itu tiba saat Yesus menemuinya. Bukan dia yang mencari Yesus, tapi Yesus yang menemuinya. Seorang yang bukan siapa-siapa menjadi pusat perhatian karena ia mendapat keagungan dari pembebasan daripada Allah. Seorang yang terlupakan, bukan siapa-siapa, hanya seorang pengemis buta yang sia-sia. Tidak memiliki masa depan, langkahnya ditentukan orang yang mengantarnya ke tempat dia mengemis. Saudara, dia tidak punya kesempatan untuk bisa memikirkan dirinya. Tidak. Dia hanya bisa mengemis. Dia tidak bisa menentukan arahnya. Orang lain menentukan arahnya. Mungkin saat ini di antara kita
ada orang yang seperti itu, yang tidak punya arah dalam hidupnya. Semua nampaknya gelap, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Orang buta itu tidak melakukan apa-apa. Ya sudah biasa dibiarkan orang. Ya sudah menyerahkan apa yang dilakukan orang kepadanya. Dia hanya diam. Mungkin saat ini kita sedang mengalami hal yang seperti itu. Orang buta ini, ya tidak peduli dengan apa yang dipercakapkan orang tentang dirinya. Pada saat Yesus berbicara tentang dia tidak peduli. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak mau tahu. Karena memang merasa dia tidak layak untuk tahu. Tetapi Yesus yang peduli untuk dia. Hidup yang sudah tidak ada gairah selama 40 tahun dilewatinya. Hari-harinya sama setiap kali. Gelap. Tetapi hari itu berbeda. Yesus membebaskannya dari kebutaan yang begitu lama. Saat Yesus ditangkap, ini ada hal yang lain lagi. Salah seorang muridnya yang bernama Petrus, ada seorang hamba imam besar, keluarga dari hamba-hamba imam yang telinganya dipotong oleh Petrus. Hamba ini berkata, bukankah ini engkau yang kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Yang menunjuk ke arah Petrus. Petrus dengan segera, bukan aku. Petrus menyangkal. Ini yang ketiga kali Yesus sudah menyangkal akan Yesus. Dia tidak kenal Yesus. Pada saat itu ayam berkokok. Lalu berpalinglah Yesus memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu Petrus pergi. Dia pergi menangis. Dia sedih hatinya. Mengapa aku menyangkali Yesus? Mengapa aku begitu mudah menyangkali Yesus? Bukankah aku yang berkata, aku akan mati membela akan Yesus. Tapi ternyata aku pengecut, aku takut. Dia menyesali dirinya. Petrus malu, sedih, kecewa, putus asa. Dan hal ini terus ada di dalam dirinya. Sampai suatu kali Yesus memanggil Petrus. Setelah kebangkitan dan ketika Yesus mau naik ke surga, keadaan Petrus berlangsung di dalam keadaan yang tidak nyaman. Dia malu, dia kecewa, dia takut. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Keadaan ini terus berlangsung sampai Yesus bertanya kepada Petrus, "Hei, Simon, anak Yohanes,
apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Yesus mempertanyakan pertanyaan yang sama. Di saat itulah Petrus dengan hati yang hancur, begitu pedih hati, seperti dirobek-robek, dia berkata, "Ya Tuhan, Engkau tahu hatiku, aku mengasihi." Sejak saat itu, Petrus dibebaskan. Dia merasakan damai. Karena Yesus yang menanyakan kepadanya. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan saat itu Petrus berkata, engkau tahu hatiku. Engkau tahu hatiku. Aku mengasihimu. Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Saat murid pada hari Yesus terangkat ke surga, Yesus berkata kepada mereka dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita dapat melihat itu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada saat itu, banyak orang yang datang ke Yerusalem. Mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala tempat. Banyak di antara mereka sudah tidak lagi berbahasa Ibrani. Banyak di antara mereka tidak mengerti bahasa Ibrani atau tidak berbahasa Ibrani sama sekali. Mereka berbahasa atau memakai kata-kata biasa menurut tempat mereka berada. Mereka datang pada hari itu untuk mempersembahkan korban di Bait Allah Yerusalem. Untuk apa ya? Untuk apa mereka datang, orang-orang Yahudi yang saleh ini? Sekalipun sudah tidak lagi berbahasa Ibrani. Mungkin hanya beberapa kata Ibrani yang masih mereka ingat. Mereka merayakan hari pengucapan syukur bagi orang Yahudi, yaitu hasil panen gandum. Pesta itu dirayakan 7 minggu setelah hari Paskah. Berarti hari apa itu? Hari Pentakosta. Di dalam Ulangan 16 ayat ke-10 dituliskan, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, yaitu hari Paskah. Pada hari raya 7 minggu, yaitu Pentakosta. Dan pada hari raya Pondok Daun, janganlah ia
menghadap dengan tangan hampa. Orang-orang Yahudi dari berbagai tempat datang untuk memberikan persembahan. Mereka ingat 50 hari setelah hari raya Paskah orang Yahudi, mereka merayakan Pentakosta. Jadi Pentakosta sudah dirayakan bukan pada waktu Roh Kudus turun, sebelumnya sudah dirayakan, yaitu hari raya panen. Mereka bersyukur karena itu. Orang-orang Yahudi dari berbagai tempat mengerti apa yang dikatakan oleh murid-murid pada saat mereka dipenuhi Roh Kudus. Bayangkan, mereka yang berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa dapat dimengerti bahasa yang dikatakan ini oleh orang-orang Yahudi yang datang dari berbagai tempat. Pada saat itu juga orang Yahudi yang lain ada di situ. Selain mereka yang datang, ada orang-orang juga di situ. Mereka semua tercengang dan terheran-heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini adalah orang Galilea? Tetapi selalu ada suara-suara minir. Siapa itu? Suara imam, suara orang-orang Farisi, orang Saduki yang ada di situ. Justru mereka menyindir. Mereka berkata apa? Mereka sedang mabuk anggur. Mabuk oleh anggur manis. Di sini terjadi satu hal yang luar biasa. Petrus dengan teman-temannya, dengan saudara-saudara para rasul, mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus. Apa yang dijanjikan oleh Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian, mereka dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Pada saat mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus, mereka berbicara di dalam bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak pernah pelajari, tetapi dapat dimengerti oleh orang-orang yang mendengar. Petrus si pengecut, murid-murid yang takut semua. Petrus yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Yang hatinya penakut. Saat itu bangkit berdiri. Dengan ke-11 rasul yang lain. Dengan suara nyaring. Ia berkata kepada mereka. Hai, kamu orang Yahudi. Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Mari silakan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya bacakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Mereka akan bernubuat dan akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu.
mereka berani sekarang berbicara. Berani mengungkapkan kembali apa yang telah dikatakan oleh Nabi Yoel. Dan mereka berbicara seperti apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Bayangkan. Orang-orang yang mendengar akan berita Injil yang disampaikan oleh Petrus, memberikan hatinya untuk dibaptis. Karena mereka berkata, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat setelah mendengar bahwa Yesus yang sudah dianiayakan oleh orang-orang Yahudi, Yesus yang telah dijanjikan menjadi Mesias, Yesus sang Mesias yang menebus manusia, itu telah dikorbankan, mati di atas kayu salib, menebus dosa semua manusia. Dan orang-orang itu terkagum. Dan mereka mulai tercelik matanya. Mereka melihat apa yang harus dilakukan. Petrus berkata, berikan dirimu dibaptis, bertobatlah. Dan pada saat itu mereka memberikan dirinya untuk dibaptis. 3.000 orang kira-kira yang memberikan dirinya untuk dibaptis. Kenapa? Karena ada pembebasan besar, pembebasan agung. Orang-orang diselamatkan. Petrus dan murid-murid yang lain mengalami pembebasan yang baru. Dia berani berbicara, memberitakan berita Injil, kabar keselamatan. Saudara-saudara, kita akan mengalami pembebasan yang besar ketika kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan menolong kepada kita. Tuhan membebaskan kita supaya kita berani untuk bercerita, menyampaikan kabar sukacita. Yesus menyelamatkan. Yesus mati. Yesus dikuburkan. Yesus dibangkitkan. Dia menyelamatkan kita semua. Beritakan berita ini supaya banyak orang mau percaya dan terima Yesus supaya diselamatkan. Bagi mereka yang keadaannya dalam keadaan masalah, Tuhan membangkitkan kita. Untuk bangkit supaya Tuhan menolong akan hidup kita. Ketika hidup kita ditolong, kita bangkit. Bukan hanya persoalannya selesai. Persoalan diselesaikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Bagikan kabar sukacita kepada Yesus. Saya mau berdoa buat saudara. Siapa yang memerlukan pertolongan, saya akan berdoa supaya Tuhan menyentuh saudara. Menjamah saudara. Menyembuhkan. Bahkan membangkitkan semangat kita untuk bisa bangkit. Menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami tahu di tengah-tengah kami ada yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan. Membutuhkan pembebasan. Mari Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Jamah Tuhan. Supaya anak-Mu dibangkitkan. Supaya anak-Mu diupahkan. Supaya anak-Mu dibebaskan dari keadaannya. Kami berdoa Tuhan,
buat yang sakit saat ini. Kami berdoa buat Pak Yakob. Biar Tuhan menjamah dan menyembuhkannya dengan sempurna. Supaya Pak Yakob pulih dengan sempurna. Bebaskan Pak Yakob dari keadaannya. Supaya boleh menjadi berkat. Dan Roh Kudus turun di atasnya. Supaya Pak Yakob boleh memberitakan Injil. Menjadi saksi bagi orang-orang di sekitarnya. Bagi teman-temannya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk istri hamba-Mu Tuhan. Tolong Tuhan. Akan tangan yang lemah ini. Tuhan jamak di dalam nama Yesus. Tuhan jamak kaki yang lemah ini. Biar di dalam nama Yesus ada pertolongan. Bebaskan Tuhan. Kan istri hamba-Mu. Supaya boleh memuliakan-Mu. Dan mengagungkan-Mu. Tuhan masih ada di tengah-tengah kami. Yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Kau mengerti satu persatu. Bagi saudara yang membutuhkan doa. Saat ini. Tidak usah lihat kiri kanan. Angkat tangan saudara yang ingin didoakan. Angkat tangan saudara yang ingin didoakan. Yang membutuhkan. Angkat tanganmu. Saya akan mendoakan untuk saudara. Bapa dalam surga. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Yang berseru kepadamu. Membutuhkan kebebasan. Lepaskan anakmu Tuhan. Dari penyakit. Maupun dari hidup. Yang tidak mudah dapat diatasi. Kami percaya Tuhan menolong. Dan Tuhan memberikan kebebasan. Terima kasih Yesus. Bagi yang sakit, Tuhan sempurnakan kesembuhannya. Jamah di dalam nama Yesus. Supaya menjadi sehat kembali. Dan pulih kembali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong. Terpujilah nama. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan kudus. Silakan maju Pak. Kolyang bisa tolong. Langsung leader naik ke atas.
Inilah tubuh dan darah